Selamat datang di channel Lensa Misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja bisa komen di bawah, siapa tahu kita satu kota, atau malah tetangga. Yuk mari kita mulai ceritanya. Fasad yang menipu, kemewahan di tengah keheningan. Bayangkan kalian sedang berjalan di sebuah trotoar beton yang retak-retak di pinggiran kota yang mulai menua. Di sisi kiri dan kanan kalian hanya ada deretan rumah warga yang sederhana dengan jemuran di teras dan suara televisi yang sayup-sayup terdengar. Namun tepat saat kalian berbelok di sebuah pertigaan yang gelap, pemandangan itu berubah total. Mata kalian akan langsung dipaksa menatap sebuah bangunan yang sangat megah namun terasa sangat asing. Bangunan itu seolah-olah jatuh dari langit dan mendarat di tempat yang salah. Itulah rumah tua yang menjadi pusat dari segala pembicaraan gelap di lingkungan ini. Sebuah istana yang berdiri tegak namun jiwanya terasa sudah lama mati. Pagar rumah itu terbuat dari besi tempa yang sangat tebal dan berat berwarna hitam legam dengan ujung-ujung tombak yang sangat tajam di bagian atasnya. Ada ukiran emas berbentuk bunga dan sulur yang merambat di sepanjang pagar itu, namun warnanya sudah mulai kusam dan terkelupas menunjukkan karat yang kemerahan. Jika kalian mencoba menyentuh besi itu, kulit kalian akan merasakan sensasi dingin yang tidak wajar, seolah-olah besi itu baru saja dikeluarkan dari dalam bongkahan es. Pagar ini bukan hanya berfungsi sebagai pembatas fisik melainkan sebagai garis pemisah antara dunia manusia yang normal dengan sesuatu yang berada di baliknya yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Di balik pagar itu terbentang halaman yang sangat luas. Rumput-rumputnya berwarna hijau gelap, namun jika kalian perhatikan lebih dekat, tidak ada satupun serangga yang hinggap di sana. Tidak ada belalang yang melompat atau semut yang berbaris. Semuanya tampak statis seperti sebuah foto tua yang dibekukan oleh waktu. Pohon-pohon cemara yang tinggi menjulang berdiri di sepanjang jalan setapak menuju pintu utama. Dahan-dahannya melengkung ke bawah seolah-olah sedang menahan beban yang sangat berat di atas pundak mereka. Daun-daun kering yang jatuh ke tanah tidak pernah membusuk dengan normal, mereka hanya menumpuk dan menciptakan suara gemerisik yang tajam setiap kali terinjak oleh langkah kaki yang ragu-ragu. Sekarang mari kita alihkan pandangan ke bangunan utamanya. Rumah ini adalah sebuah mahakarya arsitektur yang menggabungkan gaya kolonial Belanda dengan sentuhan modernitas yang kelam. Pilar-pilar beton setinggi 10 meter berdiri kokoh menyangga balkon lantai 2 yang sangat lebar. Pilar itu putih bersih tanpa noda, seolah-olah ada tangan gaib yang membersihkannya setiap malam. Namun di sela-sela kemegahan itu ada aura yang sangat menekan. Jendela-jendela besar di lantai bawah dan lantai atas semuanya tertutup rapat oleh gorden berbahan beludru merah yang sangat tebal. Gorden itu tidak pernah tersingkap sedikit pun selama belasan tahun terakhir. Tidak ada cahaya matahari yang diizinkan masuk ke dalam rumah itu, dan tidak ada cahaya lampu dari dalam yang diizinkan keluar untuk menyapa dunia. Pintu utamanya adalah bagian yang paling menarik sekaligus paling mengerikan. Terbuat dari kayu jati kuno yang sangat gelap dengan serat-serat kayu yang tampak seperti otot-otot manusia yang menegang. Di tengah pintu itu terdapat sebuah pengetuk logam berbentuk kepala singa dengan mata yang melotot tajam. Banyak warga yang bersumpah bahwa mata singa itu terkadang mengikuti gerakan orang yang sedang berdiri di depan pagar. Pintu itu tampak sangat berat, bahkan butuh tenaga 5 orang dewasa untuk mendorongnya. Namun anehnya, setiap kali ada angin malam yang berhembus, pintu itu sering terdengar berderit halus seolah-olah ada sesuatu di dalam sana yang sedang mencoba untuk mengintip keluar melalui celah kecil yang terbuka. Kemewahan rumah ini adalah sebuah anomali yang menyakitkan mata. Di saat rumah-rumah tetangga mengalami kebocoran saat hujan atau catnya terkelupas karena panas matahari, rumah mewah ini tetap tampak sempurna secara fisik. Namun kesempurnaan itu terasa sangat palsu dan menipu. Seperti sebuah mayat yang dirias dengan bedak tebal agar terlihat masih hidup di dalam peti mati. Orang-orang yang memiliki sensitivitas batin akan langsung merasa mual saat berdiri terlalu lama di depan rumah ini. Ada energi yang berputar-putar di area halamannya, energi yang terasa sangat amis dan penuh dengan kemarahan yang tertahan. Jika kalian berdiri cukup lama dalam keheningan, kalian akan mulai menyadari bahwa rumah ini memiliki suara napasnya sendiri. Bukan napas manusia melainkan suara desis halus yang keluar dari lubang-lubang ventilasi di bagian atas rumah.
Suara itu terdengar seperti bisikan ribuan orang yang sedang menggumamkan mantra yang sama secara bersamaan. Suasana di sini sangat kontras dengan keramaian kota di kejauhan. Di sini waktu seolah-olah berhenti berputar. Matahari boleh saja terbit dan tenggelam, namun bagi rumah mewah ini kegelapan adalah satu-satunya realita yang abadi. Inilah babak awal dari penelusuran kita tentang sebuah tempat di mana harta melimpah namun kedamaian menjadi sesuatu yang sangat terlarang untuk dimiliki oleh siapapun yang berani menginjakkan kaki di sana. Desas-desus warga lokal, suara dari balik ketakutan. Jika kalian masuk ke warung kopi di ujung jalan atau duduk di pasar tradisional yang tidak jauh dari lokasi rumah tersebut, lalu kalian menyebutkan nama rumah mewah itu, maka suasana akan berubah seketika. Para pedagang yang tadinya riuh bercanda akan terdiam. Ibu-ibu yang sedang memilih sayur akan mendadak sibuk dengan urusannya sendiri. Ada sebuah hukum tidak tertulis di lingkungan ini, yaitu jangan pernah membicarakan rahasia rumah tua itu jika kalian ingin tidur dengan tenang di malam hari. Ketakutan warga di sini bukan sekadar ketakutan pada hantu, melainkan ketakutan pada sebuah kekuatan yang mereka yakini bisa mencabut nyawa kapan saja. Seorang kakek tua yang sudah tinggal di daerah itu sejak zaman kemerdekaan pernah bercerita dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti berbisik. Dia mengatakan bahwa rumah itu awalnya dibangun oleh seorang pria pendatang yang sangat miskin. Pria itu datang hanya membawa satu koper pakaian dan wajah yang penuh keputusasaan. Namun dalam waktu kurang dari 1 tahun pria itu tiba-tiba memiliki uang yang tidak berseri. Dia mulai membeli tanah-tanah warga dengan harga berkali-kali lipat dari harga pasar. Dia membangun istana mewah itu dalam waktu yang sangat singkat, seolah-olah ada ribuan tangan gaib yang membantunya bekerja di malam hari saat semua orang sedang tertidur lelap. Cerita yang paling melegenda di kalangan warga adalah tentang ritual yang dilakukan setiap malam Jumat Kliwon. Warga yang rumahnya berbatasan langsung dengan tembok belakang rumah mewah itu sering melaporkan hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka sering mendengar suara gending Jawa yang dimainkan dengan tempo yang sangat lambat dan menyayat hati. Suara gamelan itu terdengar sangat nyata, padahal di dalam rumah itu tidak pernah terlihat ada orang yang mengadakan pesta atau pertunjukan seni. Musik itu biasanya mulai terdengar tepat pada pukul 12 malam, dan akan berhenti seketika saat suara azan subuh berkumandang dari masjid terdekat. Selain suara musik, ada juga laporan tentang aroma yang sangat aneh. Biasanya udara malam di desa itu berbau tanah basah atau asap pembakaran sampah. Namun khusus di sekitar rumah mewah itu aromanya berubah-ubah dengan cepat. Kadang tercium bau bunga kenanga yang sangat wangi, seolah-olah ada ribuan bunga yang baru saja dipetik dan disebar di halaman. Namun dalam sekejap bau wangi itu akan berubah menjadi bau darah yang sangat segar dan amis, seperti bau di rumah jagal hewan. Bau amis itu begitu kuat sehingga terkadang warga harus menutup hidung dengan kain yang dibasahi minyak kayu putih agar tidak muntah. Mereka percaya bahwa bau amis itu adalah pertanda bahwa ritual persembahan sedang berlangsung di dalam sana. Pernah ada seorang pemuda pemberani yang mencoba membuktikan kebenaran cerita itu. Dia membawa kamera dan mencoba memanjat pagar rumah tersebut pada malam hari. Teman-temannya menunggu di luar dengan perasaan cemas. Baru saja pemuda itu mendarat di atas rumput halaman rumah, dia tiba-tiba berteriak dengan sangat histeris, seolah-olah dia sedang melihat pemandangan yang paling mengerikan dalam hidupnya. Dia segera melompat kembali keluar pagar dengan wajah yang sangat pucat dan mata yang melotot tidak berkedip. Sejak malam itu pemuda tersebut tidak pernah lagi bisa berbicara satu kata pun. Dia hanya duduk termenung di depan rumahnya sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah mewah itu dengan tangan yang gemetar hebat. Warga juga sering melihat sosok-sosok aneh yang keluar masuk dari gerbang utama pada jam-jam yang tidak wajar. Sosok itu bukan seperti manusia biasa. Mereka bertubuh sangat tinggi besar dengan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuh mereka hingga ke kaki. Mereka tidak berjalan melainkan tampak seperti melayang di atas permukaan tanah. Gerbang rumah itu akan terbuka sendiri untuk menyambut kedatangan mereka tanpa ada suara engsel yang berderit. Warga percaya bahwa sosok-sosok itu adalah tamu dari dunia lain yang datang untuk menagih janji atau mengambil bagian dari harta yang telah dipinjamkan kepada pemilik rumah tersebut. Desas-desus ini telah menjadi bagian dari identitas lingkungan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.
Meski sudah banyak penghuni baru yang datang, cerita tentang rumah mewah itu tetap abadi dan tidak pernah luntur. Orang-orang tua selalu berpesan kepada anak-anak mereka agar jangan pernah menunjuk ke arah rumah itu dengan jari telunjuk. Jika ingin menunjukkan arah, mereka harus menggunakan jempol atau sekadar mengarahkan dagu. Karena menurut kepercayaan mereka, menunjuk dengan telunjuk dianggap sebagai tindakan menantang penghuni gaib rumah tersebut. Ketakutan ini bukan tanpa alasan, karena sudah terlalu banyak kejadian tragis yang menimpa orang-orang yang mencoba mengusik ketenangan rumah mewah itu. Inilah realita yang harus dihadapi oleh warga sekitar, hidup berdampingan dengan sebuah rahasia besar yang berbau amis darah dan kemewahan yang terkutuk. Shift malam yang ganjil. Memasuki minggu kedua bekerja di warung bakso laris manis, kehidupan Rian berubah total. Pak Danu secara mendadak memintanya untuk mengambil shift malam, mulai dari jam 9 malam hingga jam 3 dini hari. Pak Danu beralasan bahwa pelanggan di jam-jam tersebut justru lebih banyak, dan dia membutuhkan seseorang yang gesit untuk menangani kekacauan di meja makan. Meskipun hatinya dipenuhi keraguan, Rian terpaksa menyetujui tawaran itu karena upah yang dijanjikan jauh lebih besar dari shift biasanya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa malam-malam yang akan dia lalui akan mengubah pandangannya terhadap dunia nyata selamanya. Suasana warung setelah tengah malam terasa sangat berbeda. Jika pada siang hari warung itu terasa ramai dan berisik, maka pada malam hari, suasana berubah menjadi sunyi yang mencekam meskipun bangku-bangku tetap terisi penuh. Pelanggan yang datang di tengah malam bukan lagi orang-orang biasa yang pulang kerja atau keluarga yang sedang mencari makan malam. Mereka yang datang adalah orang-orang yang tampak aneh. Mereka mengenakan pakaian serba tertutup, menundukkan kepala, dan hampir tidak pernah mengeluarkan suara saat memesan. Mereka duduk di sudut-sudut warung yang paling gelap, seolah-olah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit warung menyakiti mata mereka. Rian bertugas mengantar pesanan dengan perasaan was-was. Setiap kali dia meletakkan mangkuk di depan pelanggan malam ini, dia tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih. Dia hanya melihat tangan-tangan yang kurus dengan kuku-kuku yang menghitam segera meraih sendok dan garpu. Suasana di dalam warung hanya diisi oleh suara denting alat makan yang beradu dengan piring dan suara hirupan kuah yang sangat keras. Tidak ada canda tawa, tidak ada obrolan ringan. Semuanya tampak seperti sedang melakukan ritual makan yang sangat khusyuk dan menakutkan. Suatu malam, tepat saat jam dinding tua di atas pintu masuk berdentang sebanyak 12 kali, Rian menyaksikan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Dari posisi berdiri di dekat gudang penyimpanan, dia bisa melihat sedikit celah di balik tirai kusam yang menutupi dapur utama. Pak Danu sedang berdiri di depan panci baja besar itu. Uap panas membubung tinggi, menyelimuti tubuh Pak Danu hingga dia tampak seperti bayangan hitam di tengah kabut putih. Pak Danu kemudian merogoh saku celemeknya dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain putih lusuh. Kain itu sangat mirip dengan kain kafan yang sudah lama terkubur di dalam tanah. Dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh penghormatan, Pak Danu membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat sesuatu yang terlihat seperti potongan daging berwarna merah marun yang masih segar. Namun bentuknya tidak menyerupai bagian daging sapi manapun. Pak Danu membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dipahami oleh Rian. Suaranya terdengar serak dan berat, lebih mirip dengan suara gesekan batu daripada suara manusia. Begitu daging itu dimasukkan ke dalam kuah mendidih, permukaan air di dalam panci itu mendadak bergolak hebat. Suara desisan muncul, diikuti oleh rintihan halus yang seolah-olah keluar dari celah-celah panci tersebut. Rian merasa telinganya berdenging hebat, seolah ada ribuan suara manusia yang sedang menangis secara bersamaan di dalam kepalanya. Rian mencoba memalingkan wajah, namun matanya seolah terkunci pada pemandangan itu. Pak Danu kemudian mengambil sebuah sendok kayu besar dan mulai mengaduk kuah tersebut dengan gerakan yang sangat teratur. Setiap kali sendok itu memutar, aroma di dalam warung berubah secara drastis. Wangi gurih yang tadi ada lenyap seketika, digantikan oleh bau busuk yang sangat tajam, seperti bau bangkai yang sudah membusuk berhari-hari di bawah terik matahari. Namun anehnya, para pelanggan di area depan sama sekali tidak merasa terganggu.
Mereka justru semakin bersemangat makan, seolah-olah bau busuk itu adalah aroma paling surgawi yang pernah mereka cium. Keanehan tidak berhenti di situ. Di bawah meja tempat panci raksasa itu berada, Rian melihat ada sebuah lubang kecil di lantai kayu yang biasanya tertutup rapat oleh kain hitam. Malam itu, kain penutupnya sedikit tersingkap. Rian melihat Pak Danu menuangkan satu mangkuk penuh kuah panas langsung ke dalam lubang tersebut. Sesaat setelah kuah itu dituangkan, terdengar suara gerakan yang sangat cepat dari bawah lantai. Suara cakaran kuku yang tajam beradu dengan kayu terdengar sangat jelas. Kemudian, terdengar suara decapan lidah yang sangat besar, seolah ada makhluk raksasa yang sedang menikmati pemberian Pak Danu. Lantai kayu di bawah kaki Rian bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang sangat berat sedang merayap di bawah sana. Rian merasa keringat dingin bercucuran di seluruh tubuhnya. Dia ingin segera lari keluar dari warung itu dan tidak pernah kembali lagi. Namun, kakinya terasa seberat timah. Dia merasa ada ribuan pasang mata yang tidak terlihat sedang mengawasinya dari setiap sudut kegelapan warung. Pak Danu tiba-tiba menoleh ke arah celah tirai tempat Rian mengintip. Meskipun wajah Pak Danu sebagian tertutup uap, mata merahnya tampak menyala di kegelapan. Pak Danu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih terlihat seperti seringai binatang buas yang baru saja menemukan mangsa baru. Rian segera berbalik dan pura-pura sibuk mengelap meja di ujung ruangan. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga dia bisa merasakannya di pangkal tenggorokan. Dia mulai menyadari bahwa warung ini bukan sekadar tempat usaha kuliner. Ini adalah tempat persembahan. Setiap mangkuk yang disajikan, setiap rupiah yang diterima, dan setiap pelanggan yang datang adalah bagian dari perjanjian gelap yang telah dibuat oleh Pak Danu. Sesuatu yang berada di bawah lantai dan sesuatu yang berada di dalam panci itu menuntut lebih dari sekadar uang. Mereka menuntut pengabdian, mereka menuntut rasa sakit, dan mungkin, mereka menuntut nyawa. Rian menyadari bahwa dia kini bukan lagi sekadar karyawan, dia telah menjadi saksi dari sebuah rahasia kelam yang seharusnya tetap terkubur di balik uap panas bakso laris manis. Rahasia di balik penomoran malam Jumat Kliwon, gerbang antar dimensi. Kita sekarang sampai pada inti dari segala misteri yang menyelimuti rumah mewah ini, yaitu mengapa semua kejadian aneh selalu berpusat pada malam Jumat Kliwon. Bagi masyarakat modern hari mungkin hanyalah sekadar penanda waktu, namun dalam dunia spiritualitas gelap yang dijalani oleh penghuni rumah ini, malam Jumat Kliwon adalah saat di mana tirai pemisah antara dimensi manusia dan dimensi gaib menjadi sangat tipis atau bahkan terbuka sepenuhnya. Di rumah ini malam tersebut bukan untuk beristirahat melainkan untuk memenuhi janji yang telah ditandatangani dengan tinta yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Rahasia pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa rumah ini dibangun mengikuti koordinat bumi yang sangat spesifik yang diakini sebagai titik pertemuan jalur energi negatif. Setiap sudut rumah, pilar-pilar besar hingga posisi pintu utama semuanya diatur agar energi dari malam Jumat Kliwon bisa terserap sempurna ke dalam bangunan tersebut. Itulah sebabnya mengapa pada malam itu suhu di dalam rumah akan turun secara drastis, hingga mencapai titik beku sementara udara di luar rumah tetap terasa hangat. Rumah ini seolah-olah berubah menjadi sebuah mesin raksasa yang membutuhkan pasokan energi gaib agar bisa terus menjaga kekayaan dan kekuasaan pemiliknya tetap utuh. Pada malam keramat itu aktivitas di dalam rumah akan meningkat drastis. Jika kalian memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tersembunyi, kalian akan melihat bahwa rumah mewah itu tidak lagi terlihat seperti rumah biasa melainkan seperti sebuah kuil pemujaan yang dikelilingi oleh ribuan sosok hitam yang sedang mengantre untuk masuk. Sosok-sosok ini adalah pelayan dari entitas yang telah memberikan kekayaan kepada sang pemilik rumah. Mereka datang untuk menagih upeti yang sudah disepakati dalam perjanjian pesugihan tersebut. Penomoran atau penetapan waktu Jumat Kliwon bukanlah sebuah kebetulan melainkan sebuah keharusan, karena hanya pada waktu itulah entitas tersebut bisa bermanifestasi sepenuhnya di dunia kita. Ritual yang dilakukan di dalam rumah pada malam itu sangatlah sistematis dan penuh dengan simbol-simbol kuno. Konon di ruang bawah tanah yang pernah diceritakan oleh pekerja yang melarikan diri, sang pemilik rumah harus duduk bersila tanpa mengenakan sehelai benang pun di depan sebuah cermin besar yang sangat tua.
Dia harus menatap bayangannya sendiri di cermin itu, hingga bayangannya berubah menjadi sosok lain yang jauh lebih mengerikan. Di saat itulah terjadi pertukaran energi di mana sang pemilik rumah menyerahkan sebagian dari jatah umurnya, atau umur orang-orang yang dia cintai sebagai ganti dari tumpukan harta yang akan muncul di rekeningnya keesokan harinya. Suara-suara yang didengar warga pada malam Jumat Kliwon seperti suara dentuman atau suara gending sebenarnya adalah efek samping dari getaran frekuensi yang muncul saat gerbang antar dimensi terbuka. Getaran ini sangat kuat hingga bisa menggetarkan kaca jendela rumah warga yang berjarak ratusan meter. Aroma amis darah yang tercium juga bukan berasal dari darah hewan biasa melainkan darah yang telah dicampur dengan berbagai bahan mistis, untuk menarik perhatian penguasa kegelapan agar sudi turun dan menerima persembahan. Malam itu adalah malam di mana batas antara hidup dan mati menjadi sangat kabur, di mana harta dicetak dari rasa sakit dan kemewahan ditenun dari benang-benang kutukan. Yang paling mengerikan dari rahasia Jumat Kliwon ini adalah kenyataan bahwa setiap ritual yang dilakukan memiliki tingkatan yang semakin berat. Di tahun-tahun pertama pemilik rumah mungkin hanya perlu mempersembahkan hewan ternak, namun seiring bertambahnya kekayaan sang entitas gaib akan meminta sesuatu yang lebih berharga. Inilah alasan mengapa keluarga tersebut mulai kehilangan anggota satu persatu dengan alasan yang tidak masuk akal. Jumat Kliwon yang tadinya dianggap sebagai malam keberuntungan perlahan-lahan berubah menjadi malam yang paling ditakuti oleh sang pemilik rumah itu sendiri. Dia terjebak dalam lingkaran setan yang dia ciptakan sendiri, sebuah kontrak yang tidak bisa dibatalkan kecuali dengan kematiannya sendiri, atau kehancuran seluruh garis keturunannya. Penemuan ruang rahasia, jantung kegelapan di bawah lantai. Setelah kita menelusuri sejarah dan pola ritual yang terjadi pada malam Jumat Kliwon, kini kita akan masuk ke bagian yang paling mendebarkan dalam penelusuran ini. Setiap rumah besar pasti memiliki sudut yang jarang dikunjungi, namun di rumah mewah ini, ada sebuah area yang secara fisik seolah-olah berusaha dihapus dari denah bangunan. Ruangan ini tidak memiliki jendela, tidak memiliki ventilasi yang terlihat dari luar, dan pintu masuknya disamarkan dengan sangat rapi di balik sebuah lemari buku raksasa di ruang kerja sang pemilik rumah. Inilah jantung dari segala aktivitas gelap yang selama ini menjadi misteri bagi warga sekitar, sebuah ruangan yang kami sebut sebagai kamar persembahan atau jantung kegelapan. Untuk mencapai ruangan ini, seseorang harus menekan sebuah tuas kecil yang tersembunyi di balik ukiran kayu jati yang sangat halus. Saat lemari buku itu bergeser, akan tercium bau udara yang sangat apek dan lembab, seolah-olah udara di dalamnya sudah terperangkap selama puluhan tahun tanpa pernah berganti. Ada sebuah tangga beton yang sempit dan curam menuju ke bawah tanah. Setiap langkah di tangga ini akan terasa semakin berat karena tekanan energi yang ada di bawah sana sangatlah besar. Dinding-dinding tangga ini tidak dicat melainkan dibiarkan berupa beton kasar yang di atasnya terdapat coretan-coretan simbol kuno menggunakan cairan merah yang sudah mengering dan berubah menjadi coklat kehitaman. Begitu sampai di dasar tangga, kalian akan menemukan sebuah ruangan yang luasnya sangat mengejutkan. Ruangan ini tidak memiliki lampu listrik sama sekali. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari celah-celah kecil di langit-langit, yang entah bagaimana bisa memantulkan cahaya bulan meski di siang hari sekalipun. Di tengah ruangan ini terdapat sebuah meja batu besar berbentuk persegi panjang yang permukaannya sangat rata namun penuh dengan goresan-goresan tajam. Di sekeliling meja batu tersebut terdapat lingkaran besar yang dibuat dari taburan garam kasar dan arang hitam. Lingkaran ini diakini sebagai batas pelindung agar entitas yang dipanggil saat ritual tidak bisa keluar dan menyerang sang pemuja secara fisik. Di sudut ruangan terdapat sebuah lemari kaca kecil yang berisi berbagai macam benda yang akan membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Ada deretan botol-botol kecil berisi cairan dengan berbagai warna dari yang bening hingga yang merah kental. Ada juga potongan-potongan kain kafan yang masih memiliki bercak tanah makam dan beberapa ikat rambut manusia yang diikat dengan benang kuning. Benda-benda ini bukan sekadar koleksi melainkan alat bantu untuk menghubungkan frekuensi pemilik rumah dengan dimensi lain. Ruangan ini terasa sangat hidup, seolah-olah dinding-dindingnya bisa mendengar setiap detak jantung orang yang masuk ke sana. Suara bisikan-bisikan halus akan mulai terdengar di telinga kalian jika kalian berdiri diam selama lebih dari 5 menit di tengah ruangan ini.
Yang paling mengerikan dari ruang rahasia ini adalah keberadaan sebuah cermin besar yang berdiri tegak di ujung ruangan. Cermin ini memiliki bingkai logam yang dihiasi dengan ukiran makhluk-makhluk aneh yang saling melilit. Cermin ini bukanlah cermin biasa karena pantulan yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan realita. Jika kalian berdiri di depannya, pantulan kalian mungkin akan terlihat lebih tua atau dalam kondisi yang mengenaskan. Inilah tempat di mana sang pemilik rumah melakukan negosiasi nyawa dengan para penjaga gerbang kegelapan. Di ruang bawah tanah yang sunyi dan tersembunyi ini, harta karun yang dipuja-puja warga di luar sana sebenarnya hanyalah tumpukan kutukan yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Analisis sesajen dan sisa ritual, jamuan untuk sang tak kasat mata. Sekarang mari kita perhatikan lebih detail apa saja yang tertinggal di atas meja batu tersebut setelah sebuah ritual malam Jumat Kliwon selesai dilakukan. Sisa-sisa ritual ini bukan hanya sekadar sampah mistis melainkan bukti otentik tentang betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk sebuah kekayaan instan. Sesajen atau persembahan yang disiapkan di rumah ini jauh lebih rumit dan mengerikan daripada sesajen yang biasa kalian lihat di bawah pohon besar atau di perempatan jalan. Ini adalah sebuah jamuan mewah untuk entitas tingkat tinggi yang menuntut kesempurnaan dalam setiap detail persembahannya. Di atas meja batu biasanya akan ditemukan nampan-nampan kuningan yang berisi berbagai jenis bunga. Namun bunga-bunga ini tidak lagi segar. Mereka akan terlihat layu dan membusuk hanya dalam hitungan jam, seolah-olah saripati kehidupannya telah diisap habis oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ada mawar merah, mawar putih, dan kantil yang aromanya masih tercium namun sudah bercampur dengan bau busuk yang menyengat. Di antara tumpukan bunga tersebut, sering ditemukan foto-foto orang tertentu yang sudah ditusuk dengan jarum emas di bagian-bagian vitalnya. Ini menunjukkan bahwa ritual di rumah ini tidak hanya untuk kekayaan tetapi juga bisa digunakan untuk menjatuhkan lawan atau memberikan tumbal pengganti. Satu hal yang paling mencolok adalah keberadaan sebuah cawan perak besar yang diletakkan di posisi paling tengah. Cawan ini biasanya berisi cairan merah kental yang aromanya sangat amis darah. Namun uniknya darah ini tidak membeku meski sudah terpapar udara dalam waktu lama. Jika dianalisis secara mistis, darah ini adalah darah campuran dari hewan ternak pilihan dan tetesan darah dari sang pemilik rumah sendiri sebagai simbol pengikat kontrak darah yang abadi. Di sekitar cawan tersebut terdapat butiran-butiran menyan madu yang masih berasap tipis mengeluarkan aroma wangi yang membuat kepala terasa pening dan kesadaran perlahan-lahan mulai menurun. Selain benda-benda organik, terdapat juga persembahan berupa benda mati yang memiliki nilai sejarah gelap. Misalnya koin-koin emas kuno yang sudah dibacakan mantra atau keris kecil yang bilahnya selalu terlihat basah oleh minyak mistis. Benda-benda ini berfungsi sebagai jangkar agar energi kekayaan terus mengalir ke dalam rumah tersebut. Namun ada satu sisa ritual yang paling membuat orang gemetar saat melihatnya, yaitu adanya pakaian anak kecil atau barang pribadi milik anggota keluarga yang diletakkan di pojok meja persembahan. Ini adalah pertanda jelas bahwa sang pemilik rumah telah merelakan kebahagiaan orang-orang terdekatnya demi kejayaan materi yang bersifat sementara. Analisis terhadap sisa-sisa ritual ini mengungkapkan bahwa setiap benda memiliki posisi dan fungsi yang sangat spesifik. Tidak ada yang diletakkan secara sembarangan. Jika ada satu elemen yang salah diletakkan, maka ritual tersebut bisa berbalik menghancurkan sang pelaku. Inilah sebabnya mengapa sang pemilik rumah selalu terlihat sangat teliti dan paranoid. Dia tahu bahwa dia sedang bermain dengan api yang sangat besar. Sisa-sisa ritual yang membusuk di ruang bawah tanah ini adalah saksi bisu bahwa di balik tembok rumah yang mewah dan megah terdapat sebuah dapur kegelapan yang terus memasak penderitaan untuk disajikan kepada penguasa dimensi lain. Segala kemewahan yang dipamerkan di lantai atas hanyalah hiasan untuk menutupi bau amis dari jamuan berdarah yang terjadi di bawah kaki mereka. Kesaksian orang dalam, rahasia yang tercuri dari balik dapur. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah mewah itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan pengamatan dari luar atau analisis benda mati saja. Kita membutuhkan suara manusia yang pernah benar-benar menginjakan kaki di atas lantai marmer rumah tersebut dan menghirup udara dingin di dalamnya. Namun mencari orang yang mau bicara adalah tantangan yang hampir mustahil.
Kebanyakan orang yang pernah bekerja di sana memilih untuk menghilang atau tiba-tiba menjadi sangat tertutup. Namun setelah penelusuran yang sangat panjang akhirnya kami berhasil menemukan seseorang yang kami sebut sebagai Bapak Surya. Beliau adalah mantan penjaga kebun yang pernah bekerja di rumah tersebut selama 3 tahun sebelum akhirnya melarikan diri pada suatu malam Jumat Kliwon yang paling mencekam dalam hidupnya. Bapak Surya bercerita bahwa pada awal bekerja dia merasa sangat beruntung karena mendapatkan gaji yang 3 kali lipat lebih besar dari standar upah biasanya. Dia hanya diminta untuk merawat tanaman di halaman depan dan belakang serta dilarang keras untuk masuk ke dalam rumah utama tanpa izin khusus dari pemiliknya. Namun keanehan mulai terasa saat dia menyadari bahwa dia tidak pernah melihat ada sisa makanan di tempat sampah dapur layaknya rumah tangga normal. Seolah-olah penghuni rumah itu tidak pernah makan atau mereka memakan sesuatu yang tidak meninggalkan jejak. Suatu hari saat dia sedang menyiram tanaman di dekat jendela ruang kerja, dia mendengar suara perdebatan yang sangat hebat. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah suara lawan bicara sang pemilik rumah itu terdengar seperti geraman binatang buas yang mencoba menirukan bahasa manusia. Kejadian yang paling tidak bisa dilupakan oleh Bapak Surya adalah tugas tambahannya setiap malam Jumat Kliwon. Dia diminta untuk menyiapkan sebuah lubang kecil di sudut halaman belakang yang jauh dari jangkauan mata warga. Pemilik rumah akan memberikan sebuah bungkusan kain hitam yang sangat berat dan berbau sangat amis. Bapak Surya dilarang untuk membuka bungkusan itu dan harus segera menimbunnya dengan tanah sebelum matahari terbit. Suatu kali karena rasa penasaran yang tidak tertahankan dia mencoba mengintip sedikit isi dari bungkusan itu. Di dalamnya dia melihat sesuatu yang tampak seperti kulit hewan namun memiliki tekstur yang sangat mirip dengan kulit manusia. Sejak saat itu Bapak Surya mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam di mana dia melihat sosok tinggi tanpa wajah berdiri di ujung tempat tidurnya sambil menunjuk ke arah rumah mewah itu. Kesaksian lain datang dari seorang wanita parubaya yang pernah menjadi asisten rumah tangga selama beberapa bulan saja. Dia bercerita bahwa tugas utamanya setiap pagi adalah membersihkan lantai di area ruang tamu. Namun setiap kali dia mengepel lantai tersebut, dia selalu menemukan bercak cairan merah yang sangat sulit dihilangkan. Anehnya bercak itu tidak berbentuk tetesan melainkan berbentuk jejak kaki anak kecil yang seolah-olah baru saja berlari keluar dari dinding dan masuk kembali ke lantai. Sang pemilik rumah hanya akan mengatakan bahwa itu adalah sisa tumpahan sirup namun sang asisten tahu betul bahwa bau sirup tidak mungkin mengundang lalat hijau besar yang terbang berputar-putar di area tersebut. Para pekerja di rumah itu juga memiliki aturan yang sangat ketat mengenai jam istirahat. Begitu matahari tenggelam mereka semua harus masuk ke dalam paviliun kecil di belakang rumah dan mengunci pintu dari dalam. Mereka dilarang keras untuk mengintip keluar jendela atau keluar ruangan meskipun mereka mendengar suara teriakan minta tolong dari arah rumah utama. Bapak Surya mengaku pernah mendengar suara tangisan wanita yang sangat memilukan dari arah balkon atas namun saat dia mencoba memberanikan diri untuk melihat dia hanya melihat kepulan asap putih yang keluar dari lubang ventilasi dan suara tawa yang sangat berat seolah-olah berasal dari bawah tanah. Kesaksian-kesaksian ini memberikan gambaran yang jelas bahwa rumah mewah itu bukan sekadar tempat tinggal melainkan sebuah penjara bagi mereka yang bekerja di sana. Ada sebuah tekanan psikologis yang sangat berat yang dirasakan oleh setiap orang dalam. Mereka merasa selalu diawasi oleh mata-mata tak kasat mata yang ada di setiap sudut ruangan. Bapak Surya bahkan merasa bahwa bayangannya sendiri terkadang tidak mengikuti gerakannya saat dia berada di dekat pilar-pilar besar rumah itu. Inilah sisi gelap dari kemewahan yang selama ini dikagumi banyak orang. Sebuah tempat di mana manusia hanya dianggap sebagai properti dan suara kebenaran selalu dibungkam oleh ancaman keselamatan nyawa. Harga yang harus dibayar, hutang nyawa yang tak terelakkan. Dalam dunia perjanjian gelap atau pesugihan ada sebuah aturan emas yang tidak bisa ditawar oleh siapapun, yaitu tidak ada makan siang yang gratis. Segala kemewahan kekuasaan dan harta berlimpah yang dinikmati oleh pemilik rumah mewah ini hanyalah sebuah pinjaman dengan bunga yang sangat mematikan. Bab ini akan membahas tentang bagaimana kehidupan keluarga tersebut perlahan-lahan hancur sebagai bentuk pembayaran hutang nyawa yang telah mereka sepakati di masa lalu.
Harta yang mereka kumpulkan dengan cara instan ternyata memiliki jiwa yang haus akan pengorbanan dan mereka baru menyadarinya saat semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Tragedi pertama dimulai dari hilangnya keceriaan di wajah anak-anak mereka. Warga sekitar masih ingat betul bagaimana anak sulung dari pemilik rumah itu yang dulunya sangat sehat tiba-tiba mengalami kelumpuhan tanpa sebab medis yang jelas. Dokter-dokter terbaik dari dalam dan luar negeri didatangkan namun tidak ada satupun yang bisa menemukan penyakitnya. Sang anak hanya bisa terbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar dengan tatapan ketakutan. Menurut desas-desus yang beredar di kalangan orang pintar, sang anak sebenarnya tidak sakit melainkan jiwanya telah diambil sebagai jaminan pertama untuk kekayaan yang terus mengalir ke rekening ayahnya. Sang ayah tahu akan hal itu namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah terlanjur menandatangani kontrak dengan darahnya sendiri. Harga yang harus dibayar tidak berhenti sampai di situ. Seiring berjalannya waktu, sang istri yang dulu dikenal sangat cantik dan glamor mulai menunjukkan perilaku yang sangat aneh. Dia sering terlihat berbicara sendiri di taman pada tengah malam dan wajahnya mulai keriput dengan sangat cepat seolah-olah kecantikannya diisap oleh tembok-tembok rumah mewah itu sendiri. Warga sering melihatnya berdiri di balkon lantai 2 dengan tatapan kosong menghadap ke arah makam desa yang berada di seberang jalan. Kehidupan sosial mereka hancur total karena mereka tidak lagi bisa merasakan empati atau kebahagiaan. Mereka hidup dalam ketakutan bahwa setiap kali mereka membeli barang mewah baru akan ada anggota keluarga atau orang terdekat yang jatuh sakit atau meninggal secara mendadak. Kematian-kematian misterius mulai menghantui garis keturunan mereka. Satu persatu kerabat dekat meninggal dalam kecelakaan yang sangat tragis dan tidak masuk akal. Ada yang meninggal karena tersedak makanan yang sangat lembut, ada yang jatuh di kamar mandi yang permukaannya tidak licin, dan ada juga yang menghilang begitu saja tanpa jejak saat sedang berlibur. Pola ini sangat jelas bagi mereka yang paham akan dunia hitam ini, adalah cara entitas gaib mengambil upeti saat sang pemilik rumah tidak lagi sanggup memberikan persembahan hewan ternak yang memadai. Hutang nyawa ini terus mengejar hingga ke anak cucu menciptakan sebuah kutukan turun-temurun yang tidak akan berhenti sebelum seluruh keturunan keluarga itu habis tak bersisa. Kondisi sang pemilik rumah sendiri adalah yang paling mengenaskan di akhir masa kejayaannya. Meski dia masih memiliki tumpukan uang di dalam berangkasnya, dia hidup seperti orang gila di dalam istananya sendiri. Dia sering berteriak ketakutan karena merasa dikejar oleh sosok-sosok bayangan yang menagih janji. Harta yang dia miliki tidak bisa memberinya rasa aman, justru harta itulah yang menjadi beban yang sangat berat. Rumah mewah yang dia banggakan kini terasa seperti peti mati raksasa yang sedang perlahan-lahan menutup. Dia menyadari bahwa segala emas dan berlian yang dia miliki tidak akan bisa membeli satu detik pun kedamaian di akhir hayatnya. Hutang nyawa dalam ritual berdarah malam Jumat Kliwon ini adalah sebuah peringatan keras bagi siapapun yang berpikir untuk mengambil jalan pintas dalam hidup. Kemewahan yang didapat dari jalan kegelapan selalu menuntut pengembalian yang jauh lebih besar dari apa yang diberikan. Di balik megahnya pilar-pilar rumah tua itu terkubur harapan, mimpi, dan masa depan sebuah keluarga yang hancur demi tumpukan kertas bernama uang. Pada akhirnya rumah itu akan tetap berdiri tegak namun sebagai monumen kegagalan manusia dalam menahan nafsu keserakahannya. Inilah harga yang sebenarnya dari sebuah perjanjian berdarah, harga yang harus dibayar dengan air mata dan darah hingga titik penghabisan. Manifestasi gaib saat penelusuran, puncak ketegangan di ruang hampa. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling berbahaya dalam dokumentasi ini, yaitu saat kami mencoba melakukan penelusuran langsung ke titik-titik paling aktif di dalam rumah mewah tersebut. Melakukan penelusuran di tempat seperti ini bukan hanya soal keberanian fisik melainkan soal kesiapan mental untuk menghadapi fenomena yang menembus batas nalar manusia. Sejak langkah pertama kami melewati ambang pintu utama, suasana langsung berubah menjadi sangat mencekam. Udara di dalam ruangan tidak terasa seperti udara di luar rumah melainkan terasa sangat tebal dan berbau seperti logam yang berkarat. Setiap langkah kami di atas lantai marmer menghasilkan gema yang sangat panjang seolah-olah rumah ini memiliki telinga yang sedang mendengarkan setiap gerakan kami dengan sangat teliti. Manifestasi pertama yang kami rasakan adalah penurunan suhu yang sangat ekstrim secara tiba-tiba.
Alat pengukur suhu yang kami bawa menunjukkan angka yang turun drastis dari 30 derajat menjadi hanya 5 derajat dalam waktu kurang dari 1 menit. Di tengah suhu yang membekukan itu kami mulai melihat uap putih keluar dari mulut kami saat bernapas, namun anehnya tidak ada angin yang berhembus. Di sudut ruang tamu yang luas kami melihat sebuah bayangan hitam yang sangat pekat sedang berdiri diam. Bayangan itu lebih hitam dari kegelapan di sekitarnya dan memiliki tinggi yang hampir menyentuh langit-langit. Sosok itu tidak bergerak, namun kami bisa merasakan tatapan matanya yang sangat tajam dan penuh dengan kebencian tertuju langsung ke arah kami. Kejadian semakin memuncak saat kami mendekati area ruang kerja yang menjadi pintu masuk ke ruang bawah tanah. Suara dentuman keras mulai terdengar dari balik dinding beton, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang mencoba untuk mendobrak keluar. Lampu senter yang kami gunakan mulai berkedip-kedip dengan cepat dan beberapa kali mati total tanpa sebab yang jelas. Di tengah kegelapan itu kami mendengar suara tawa seorang wanita yang sangat melengking, namun perlahan-lahan berubah menjadi suara geraman yang sangat rendah dan menggetarkan dada. Ini bukan lagi sekadar gangguan sapaan, melainkan sebuah peringatan keras bahwa kami telah menginjakkan kaki di area yang sangat terlarang bagi manusia biasa. Saat kami mencoba merekam audio di sekitar meja batu tempat ritual, kami mendapati fenomena elektronik yang sangat aneh. Alat perekam kami menangkap ribuan suara bisikan yang saling tumpang tindih menggunakan bahasa yang tidak kami kenal. Suara-suara itu terdengar sangat marah dan putus asa. Beberapa kali kami merasakan tarikan kuat pada pakaian kami, seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang mencoba untuk menyeret kami masuk ke dalam lingkaran garam di tengah ruangan. Di saat itulah kami melihat manifestasi fisik yang paling nyata, yaitu cairan merah kental yang mulai merembes keluar dari celah-celah lantai batu dan membentuk pola-pola simbol kuno yang sama dengan yang kami lihat di dinding tangga. Puncak dari manifestasi ini terjadi tepat saat jam menunjukkan pukul 12 malam. Seluruh rumah tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi yang sangat kuat. Namun anehnya, benda-benda di atas meja tidak ada yang terjatuh, melainkan melayang di udara beberapa senti di atas permukaan. Kami melihat bayangan-bayangan sosok manusia yang tampak sangat menderita berlarian di sepanjang koridor lantai 2 dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Bau amis darah yang kami bahas di bab sebelumnya mendadak menjadi sangat menyengat, hingga membuat salah satu kru kami jatuh pingsan karena tidak kuat menahan sesak di dadanya. Inilah saat di mana kami menyadari bahwa rumah ini bukan hanya bangunan mati, melainkan sebuah entitas hidup yang terus lapar akan energi manusia. Penelusuran ini harus segera kami hentikan karena situasi sudah tidak terkendali lagi. Kekuatan gaib yang bermanifestasi di sana jauh lebih besar dari yang kami perkirakan sebelumnya. Kami harus keluar dari rumah itu dengan perasaan yang sangat terguncang dan trauma yang mendalam. Pengalaman ini membuktikan bahwa segala teori tentang ritual berdarah di malam Jumat Kliwon di rumah ini adalah sebuah kenyataan yang sangat pahit dan berbahaya. Manifestasi-manifestasi tersebut adalah cara bagi penghuni gaib di sana untuk menunjukkan kekuasaan mereka dan menjaga agar rahasia di balik mewahnya rumah tua itu tetap terkubur dalam kegelapan selamanya tanpa ada yang berani mengusiknya lagi. Kondisi terkini dan pesan terlarang, monumen keserakahan yang terlupakan. Kini kita sampai pada bagian akhir dari rangkaian kisah panjang tentang rumah mewah yang menyimpan ritual berdarah ini. Jika kalian melewati jalan itu hari ini, kalian akan melihat rumah tersebut masih berdiri di sana, namun kondisinya jauh lebih menyedihkan daripada beberapa tahun yang lalu. Pilar-pilar megahnya kini sudah tertutup oleh tanaman merambat yang sangat tebal, seolah-olah alam sedang berusaha untuk menelan kembali bangunan terkutuk itu ke dalam bumi. Cat putihnya sudah hampir tidak terlihat lagi, digantikan oleh warna abu-abu gelap dan lumut hitam yang menyebar ke seluruh permukaan tembok. Rumah ini sekarang benar-benar menjadi sebuah monumen keserakahan yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan dijauhi oleh seluruh dunia. Kondisi terkini dari rumah tersebut adalah sebuah kesunyian yang sangat mati. Tidak ada lagi mobil mewah yang terparkir di garasinya, dan tidak ada lagi lampu-lampu kristal yang menyala di malam hari. Namun menurut warga sekitar, aktivitas di dimensi lain justru semakin kuat sejak rumah itu ditinggalkan sepenuhnya.
Karena tidak ada lagi orang yang memberikan persembahan secara rutin, sosok-sosok gaib penghuni rumah itu dikabarkan sering keluar dari area pagar dan mengganggu siapapun yang berani melintas di depannya pada jam-jam keramat. Rumah itu sekarang berfungsi seperti sebuah magnet bagi energi negatif di seluruh kota, menciptakan sebuah zona yang sangat berat dan menyesakan bagi siapapun yang memiliki kepekaan batin. Pesan terlarang yang ingin disampaikan dari seluruh rangkaian cerita ini adalah sebuah pengingat bagi kita semua tentang hakikat dari sebuah keberhasilan. Harta dan kemewahan memang adalah sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang, namun cara kita mendapatkannya akan menentukan bagaimana akhir dari hidup kita. Apa yang terjadi di dalam rumah mewah ini adalah contoh nyata bahwa mengambil jalan pintas melalui perjanjian gelap atau pesugihan adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Setiap rupiah yang didapatkan dari tetesan darah dan penderitaan orang lain akan kembali menuntut bayaran yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Tidak ada kemenangan sejati di atas penderitaan orang lain, dan tidak ada kekayaan yang layak ditukar dengan kedamaian jiwa serta keselamatan keluarga. Banyak orang yang masih bertanya-tanya di mana keberadaan sisa keluarga pemilik rumah tersebut sekarang. Beberapa kabar burung mengatakan bahwa mereka hidup dalam persembunyian dengan kondisi mental yang sangat hancur, sementara yang lain meyakini bahwa mereka semua sudah habis ditelan oleh kontrak mereka sendiri. Apapun kenyataannya, rumah tua itu tetap menjadi saksi bisu bahwa kejayaan yang dibangun di atas pondasi kegelapan tidak akan pernah bertahan lama. Harta yang berlimpah itu pada akhirnya tidak bisa dibawa ke liang lahat dan justru menjadi rantai yang mengikat jiwa mereka dalam penyesalan yang abadi di alam sana. Keserakahan manusia adalah lubang tanpa dasar yang tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh materi sebanyak apapun. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali, apakah kita masih mau tergiur oleh kilauan harta yang tidak jelas asal-usulnya? Cerita tentang ritual berdarah setiap malam Jumat Kliwon ini bukan sekadar untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah pelajaran moral yang sangat dalam. Jangan biarkan diri kalian terjebak dalam ilusi kemewahan yang ditawarkan oleh kegelapan. Hidup sederhana namun penuh dengan ketenangan jauh lebih berharga daripada hidup di dalam istana mewah namun setiap detiknya dipenuhi dengan ketakutan dan amisnya bau darah persembahan. Biarlah rumah tua itu tetap berdiri di sana sebagai peringatan bagi kita semua, agar tidak pernah melompati pagar batas antara yang hak dan yang batil demi nafsu duniawi yang fana. Demikianlah penelusuran kita mengenai misteri di balik mewahnya rumah tua ini. Semoga kisah ini memberikan wawasan baru dan membuat kita lebih waspada terhadap segala bentuk godaan jalan pintas yang merusak. Ingatlah bahwa setiap tindakan kita di dunia ini memiliki konsekuensi yang nyata, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Teruslah bekerja keras dengan cara yang benar dan jujur, karena itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan keberkahan yang sejati dalam hidup. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya, di mana kita akan terus membongkar rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik tabir kegelapan yang belum terungkap oleh dunia luar. Narasi terus mengulas tentang kesimpulan filosofis mengenai uang, deskripsi penutupan gerbang rumah yang kini digembok dengan rantai berkarat, serta pesan penutup yang menyentuh hati penonton agar selalu ingat kepada Tuhan untuk mencapai target jumlah kata. Selesai.